Ini adalah video ketiga, yaitu cara bagaimana untuk bertransaksi beli jual di toko kripto. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan share tentang apa perbedaan antara spot dan future market. Jadi di dalam kripto itu ada dua jenis market yang kita biasa kenal, yaitu spot dan future. Untuk spot sendiri itu penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu istilah yang kita gunakan adalah beli dan jual. Aset akan kita beli terlebih dulu, baru setelahnya kita jual, dan kita mendapatkan profit ketika harganya naik. Dan ini sama dengan membeli real asset. Tidak ada leverage di dalamnya, jadi kita beli itu 1:1, sehingga tidak ada resiko yang namanya margin call atau terkena likuidasi. Dan ini mirip dengan kalau kita tuh beli saham. Sedangkan di future market itu kebalikannya, istilahnya bukan beli atau jual, tetapi open dan close posisi. Profit itu bisa didapat ketika harganya itu dua arah ya. Jadi bisa naik kalau kita buka posisi long atau turun ketika kita buka posisi short bisa mendapatkan profit. Tidak membeli real asset. Jadi ini hanya derivatif marketnya saja. Dan kita bisa menggunakan leverage sampai dengan 100 kali, berisiko terkena margin call, dan di future market ini itu mirip dengan forex. Dan di toko kripto sendiri hanya melayani perdagangan pada spot market ya. Jadi ini kita tidak akan bahas lebih dalam, dan kita akan lebih fokus ke spot market. Untuk konsep pembelian dan penjualan sendiri, kita akan mengenal nanti seperti ini. Ini adalah pair BTC IDR. Yang sebelah kiri kita sebut sebagai base currency, dan yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai quote currency. Misalkan ya, kita ambil contoh ketika kita melakukan pembelian BTC dengan pair di atas, maka artinya kita membeli Bitcoin itu dengan menggunakan IDR. Ini, menggunakan quote-nya ini. Dan persyaratannya kita terlebih dulu harus memiliki IDR. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan perintah jual BTC dengan menggunakan pair di atas, maka penjualan Bitcoin itu nanti akan dikonversi menjadi IDR. Dan persyaratannya tentu saja kita harus memiliki Bitcoin. Contoh lainnya adalah pair BTC USDT. Untuk BTC USDT ini sama persis dengan IDR, tetapi dalam hal ini quote-nya ini menggunakan USDT. Persyaratannya kita harus memiliki USDT terlebih dulu bila kita ingin membeli Bitcoin dengan pair di atas. Dan juga ketika kita menjualnya, kita akan mengkonversi BTC ini menjadi USDT. Kita ambil contoh kasus berikutnya. Jadi misalkan kita memiliki Bitcoin dan kita ingin mengkonversi menjadi XRP. Kita ingin beli XRP. Apa yang harus kita lakukan? Alternatif pertama, ya opsi pertama, kita bisa menjual BTC kita ke IDR terlebih dulu dengan pair ini. Kemudian kita membeli XRP dengan menggunakan XRP IDR. Ini akan kena 2 kali transaksi. Kita jual ke sini, kemudian kita beli di sini. Alternatifnya adalah kita bisa langsung menggunakan pair yang lain, yaitu beli XRP dengan BTC. Pairnya kita pakai adalah XRP BTC. Pair ini tidak di semua exchange ada. Jadi kalian harus sesuaikan apakah tersedia atau tidak. Dan ini lebih irit ya, karena hanya 1 kali transaksi saja. Contohnya di dalam di toko kripto, kalian bisa temukan di menu market, di menu pasar, itu di tab IDR ini semua pair-pair yang ada quote IDR. Atau contohnya ini kalau USD, ini juga pair-pair dengan quote USD. Ada juga yang menggunakan USDC di sini. Kemudian juga ini ada yang menggunakan quote-nya itu di BTC. Contohnya seperti ini, ada ETH BTC, XRP BTC, dan seterusnya. Untuk melakukan pembelian aset kripto, kalian dapat menggunakan menu di bawah ini. Jadi ada 2 jenis menu. Yang pertama adalah menu beli jual, dan kemudian yang pertukaran. Dan menu yang beli jual ini digunakan bila kita ingin membeli dengan cara yang paling sederhana. Ya, misalkan ini simpel sekali dari IDR, kita mau beli contohnya aset Bitcoin. Kita tinggal ganti ke Bitcoin, kemudian kita masukkan nilai rupiah yang ingin kita gunakan untuk pembelian, misalkan 100.000. Nanti akan otomatis dikonversi ke Bitcoin-nya berapa, dan kita klik konversi pratinjau, dan kita langsung klik konversi. Untuk melakukan penjualan, contohnya kita mau jual Bitcoin, kalian bisa tinggal ganti ini ya, ini diubah. Darinya kemana? Darinya dari Bitcoin, ke-nya ke IDR. Nanti akan muncul seperti ini, jadi kita tinggal masukkan berapa jumlah Bitcoin-nya, atau kita masukkan berapa rupiah yang kita ingin jual dari Bitcoin, misalkan 200.000. Nanti otomatis dia akan mengkonversi ini, sekian Bitcoin akan dikonversi menjadi 200.000. Atau kalian juga bisa masukkan Bitcoin berapa untuk dikonversi ke IDR nanti. Klik konversi pratinjau, kemudian klik konversi untuk dieksekusi.
Untuk melihat apakah proses pembelian kita sudah berhasil, kita dapat lihat di bagian kanan atas di sini, tab di sini. Kemudian ini akan ada informasi dari pembelian tadi 100.000. Ini dikonversi ke Bitcoin. Kalau kita tap untuk melihat lebih detail, kita bisa lihat tanggal transaksi, berapa jumlah Bitcoin yang kita terima, dan termasuk fee transaksinya. Alternatif kedua untuk melakukan pembelian, kalian dapat masuk ke menu pertukaran, tap di sini, kemudian kita akan menjumpai halaman seperti ini, di mana lebih detail ya. Di sini kita bisa, misalkan ya, kita ambil contoh untuk pembelian Bitcoin ini, ada bid and offer-nya. Ini harga offer atau harga ask. Untuk pembelian, kita bisa menggunakan dua macam order ya. Yang pertama ini batasan order, ini kita bisa membeli atau memasukkan order itu di bawah harga pasar. Contohnya sekarang ini, misalkan sekarang harganya 1,611, kita misalkan ingin beli di harga ini ya, lebih rendah, kita tinggal tap di sini. Kemudian akan masuk harga yang kita inginkan ya. Kemudian kita total IDR-nya berapa, kita bisa masuk ke sini, 100.000 misalkan. Oke. Langsung akan terkonversi dengan jumlah BTC-nya, dan kita tinggal tap di beli BTC. Nah, ini otomatis akan ada antrian masuk ke harga yang kita inginkan, dan order yang masih open itu akan muncul di sini. Order ini tidak akan langsung tereksekusi, karena harganya kita kan nge-bid di harga bawah ya. Oke, kita langsung batalkan. Kalau kita mau langsung dapat pembelian BTC-nya langsung kita tereksekusi, itu kita ganti ini menjadi order pasar. Jadi kalau order pasar, kita misalkan masukkan 100.000 sama seperti tadi. Kita tap beli BTC, maka order langsung masuk dan langsung Bitcoin-nya kita beli. Setelah melakukan pembelian, kalian bisa cek juga untuk historinya ada di sini ya. Kita tinggal tap di bagian ini dan kita lihat di riwayat pemesanan, maka akan terlihat histori transaksi yang tadi. Misalkan kita tadi cancel, dibatalkan, dan ini yang terisi atau filled, ini yang terjadi transaksi. Untuk melakukan penjualan, kalian juga bisa melakukan misalkan dengan menggunakan batasan order, ini untuk jual di harga yang lebih tinggi dari sekarang. Contohnya harga sekarang kan 1,611. Dan misalkan kita ingin menjual di harga 1,8 gitu ya, kita antri di harga atas, kita tinggal ganti 1,8M misalkan ya, kemudian jumlah BTC-nya berapa, kita misalkan 25% dari yang ada, kita tinggal set seperti ini. Kemudian ini equals dengan 3,5 juta rupiah ya, tinggal kita klik jual BTC. Tentu order tidak akan langsung tereksekusi, karena ini masih antrian ya, harganya kan kita ingin jual di atas. Tapi ini sebagai contoh saja. Kemudian alternatif kedua, kalau kita mau jualan langsung di order pasar, kita dapat pilih order pasar seperti ini. Kita masukkan jumlah BTC-nya, maka klik di button ini langsung akan tereksekusi. Atau opsi ketiga, kita bisa pasang yang namanya itu stop limit. Stop limit ini adalah untuk kita memasang stop loss, SL ya. Jadi misalkan harga sekarang 1,6, jadi kita ingin misalkan kalau harganya turun sampai ke 1,5, kita ingin exit ya, kita ingin cut loss begitu. Kita dapat masukkan harganya misalkan 1,5. Kemudian di bagian batasan, ini juga kita lakukan hal yang sama, 1,5. Jumlah Bitcoin-nya berapa, misalkan 1/4. Oke, kita klik di jual seperti ini, maka akan muncul order di bawah ini. Ya, jadi ini yang 1,8 tadi yang untuk pasang harga atas, kemudian ini yang pasang di harga bawah. Baik, demikian teman-teman tutorial singkat tentang bagaimana melakukan beli maupun jual di toko kripto. Dan bagi teman-teman yang ingin membuka toko kripto, itu dapat mengunjungi link ini atau scan QR code, dan jangan lupa gunakan kode referral JSX Pro 10 untuk mendapatkan potongan komisi transaksi 10% lifetime. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Yuk, so stay tune dan jangan lupa subscribe.